Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan segera memulai Ku Tahu pendalaman Alkitab dalam tema STKT, Berdirilah Teguh, dan di serial yang ketiga, yaitu akan membahas tentang Yesus. Baik, sebelum kita memulai materi, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada malam yang indah ini boleh dikumpulkan di ruang Zoom untuk kami sama-sama belajar bagian dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kerinduan yang masih boleh hadir di hati, di pikiran, di kami akan Engkau, sehingga dalam penyertaan kami boleh terus terpelihara. Pada malam yang baik ini Tuhan, biarlah kiranya pertolongan daripadamu juga akan ada bersama kami, sehingga kami dimampukan untuk bukan saja memahami bagian dari firman Tuhan yang akan kami bahas bersama-sama, namun juga sebagai pelaku firman Tuhan kami semakin dikuatkan dan terus dimampukan di dalam Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan eh, yang tidak menentu ini. Kiranya kasih Tuhan tetap ada bersama kami sehingga terus meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Berkati Pak Pendeta yang akan melayani eh, firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab pada malam ini. Berkati juga eh, teman-teman yang um, ambil bagian dalam pelayanan dan juga umat Tuhan GKI Kota Wisata dan teman-teman STT Jakarta dan juga yang lainnya yang juga ikut hadir pada malam ini. Kiranya kasih karuniamu boleh ada bersama kami sepanjang acara ini. Kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk materi. Dipersilakan Pak Pendeta Rapan. Oke, selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Em, senang kita berjumpa lagi ya, senang kita bertemu lagi untuk berdiskusi tentang eh, topik ketiga tentang Yesus. Em, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, eh, yang membuat kita hari ini bisa kumpul itu karena satu keyakinan bahwa Yesus adalah Allah, tetapi pada saat yang sama dia adalah manusia. Tetapi kita sering diperhadapkan dengan banyak sekali pertanyaan yang terutama muncul dari tetangga kita. Saudara satu bapak beda ibu. Nah, tapi kita tidak akan terlalu banyak masuk ke sana. Yang jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul itu adalah eh, tentang kok tidak ada satupun bahwa klaim dari pihak Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah. Eh, Ketiadaan klaim itu kemudian membuat kita juga mulai bergumul bahwa apakah Yesus benar-benar Allah. Nah, konsekuensi dari pertanyaan itu adalah kemudian apakah Yesus adalah Allah atau manusia atau kedua-duanya. Nah, lalu pertanyaan yang lain adalah yang kita lihat di flyer kita adalah eh, lalu bagaimana dengan keselamatan? Apakah itu sifatnya eksklusif, hanya untuk yang percaya saja atau bagaimana? Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang paling paling sering membuat kita apa ya, kadang-kadang kelimpungan, yaitu tentang apakah Yesus itu benar-benar mati. Karena ini akan menjadi pertanyaan yang misalnya kalau di pertanyaan nomor 2 kita mengatakan Allah, maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang valid karena loh kalau begitu bagaimana mungkin Allah bisa mati? Tetangga kita akan punya jawaban dan bilang ya dia sebenarnya dia nggak mati. Eh, Hanya orang yang dibuat sama aja kayak dia yang di dipancang di kayu salib itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di dalam kehidupan kita orang beriman, tetapi
malam ini kita akan sedikit membicarakan terus kalau begitu bagaimana kita em, merespon atau menanggapi pertanyaan semacam ini. Nah, saya mulai dengan yang pertama, kenapa Yesus hampir sama sekali, bukan hampir, tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai Tuhan? Itu kan selalu muncul dari tetangga kita. Mana klaim itu? Kok tidak ada di dalam di dalam Injil terutama? Karena surat-surat itu orang lain yang menulis tentang Yesus. Di Injil sama sekali tidak ada. Nah, eh, pertanyaan ini menjadi sangat valid karena memang di Injil Sinoptik sama sekali tidak pernah disebutkan. Beda cerita nanti kalau kita membaca Injil Yohanes karena itu genrenya berbeda. Tetapi eh, Injil keempat juga tidak atau Injil Yohanes juga tidak secara spesifik mengatakannya. Barulah kemudian di Kisah Para Rasul itu mulai dipakai. Bahkan kalau kita perhatikan surat-surat yang ditulis oleh Paulus sebelum tahun 58, sebelum Masehi atau zaman bersama, belum secara spesifik menyebutkan itu. Kalau ibu bapak perhatikan, ini menarik karena Markus misalnya, kalau kita lihat Markus 10 ayat 18, ada seseorang yang datang kepada Yesus dan bilang dia orang baik, begitu. Lalu Yesus bilang, kenapa kau bilang aku baik? Nggak ada yang baik selain Allah. Itu kan sebenarnya semacam kalau orang yang tidak punya kacamata iman membaca ini, mereka akan bilang, loh, Yesus sendiri bilang tuh, kenapa kau bilang aku baik? Hanya Allah yang baik. Pernyataan itu kan pernyataan yang secara eksplisit menegaskan bahwa aku dengan Tuhan, Yesus dengan Tuhan itu eh, dua pribadi yang berbeda. Nah, karena itu tanpa kacamata iman ini menjadi pernyataan yang serius karena seolah-olah Allah dan Yesus dua pribadi yang berbeda. Nah, saya mengutip apa yang dijelaskan oleh Raymond Brown dan mengatakan begini. Oh, sorry, ada kayaknya sebentar. Saya kayaknya ada oke. Ya, saya kembali ke sini. Eh, dia bilang begini, kalau yang dua hal. Kalau yang berkembang adalah iman, maka keilahian atau ketuhanan Yesus itu baru ditambahkan belakangan. Tetapi kalau ini hanya soal kosakata, maka sejak awal Yesus itu memang Tuhan. Jadi dia mencoba membawa kita pada Brown mencoba membawa kita pada dua hal bahwa kalau ini memang soal perkembangan iman, artinya orang belakangan baru percaya Yesus adalah Tuhan, maka sebenarnya ketuhanannya ditambahkan belakangan. Dia hanya seorang rabi Galilea atau khususnya dari Nazaret yang kemudian generasi berikutnya mengklaim dia Tuhan. Atau ini adalah soal sebenarnya perkembangan kosakata. Dalam arti bahwa ternyata ini hanya soal em, gini, ibu bapak tentu kita tahu kisah di awal-awal kekristenan bertumbuh, di mana secara eh, kita bisa sebut masif bahwa kekristenan cukup dipersulit di berbagai tempat, bahkan dianiaya. Sehingga klaim-klaim yang menyatakan bahwa ada sosok Tuhan seperti Yesus itu berbahaya secara politis. Sehingga banyak sekali, terutama sebelum masa-masa kata apa klaim bahwa Yesus adalah Tuhan itu muncul, berbahaya untuk menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini sebenarnya persoalan menurut Brown, ini persoalan kosakata yang bermasalah secara politis pada masa itu. Jadi keilahiannya sejak awal tidak bisa lagi diperdebatkan. Memang Yesus adalah Tuhan. Tapi di dalam konteksnya pada masa itu, kayaknya orang Kristen harus berhati-hati untuk menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam imannya, Yesus adalah Tuhan. Gitu. Jadi ini bukan soal iman, tetapi ini soal vocabulary yang terbatas secara politis pada masa itu. Nah, kapan kata Allah dipakai untuk Yesus, itu kalau kita lihat kronologinya.
Kalau kita perhatikan kronologinya, Yesus disalib tahun 30. Lalu surat Roma itu kan tahun 50-an. Di sini tampaknya kalau Ibu Bapak perhatikan di Roma pasal 9 ayat 5, saya bacakan. Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah, dialah itu maksudnya Yesus, yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di situ lah klaim pertama dari Paulus yang bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini awal mula kira-kira klaim ini dinyatakan. Lalu kemudian tahun berikutnya, bahkan setelah zaman Ignatius dari Antioquia tahun 1100-an itu sudah diklaim secara orang nggak canggung lagi bilang bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Jadi ada perkembangan penggunaan kosakata, bukan perkembangan pertumbuhan iman. Karena sejak awal itu sebuah klaim yang tidak mungkin lagi kita tawar-menawar. Cuman dalam kondisi yang tidak bisa, kondisi politis yang tidak memungkinkan mereka untuk menyebutkan itu. Nah, kalau begitu, jadi kenapa Yesus tidak pernah klaim? Eh, ini menarik karena seandainya Injil, eh, kalau eh, sebenarnya kalau Brown bilang bahwa kalau Yesus dalam kisah-kisah Injil itu keliling di Galilea dan sekitarnya mendeklar bahwa Dia adalah Allah, itu justru menurut Brown itu justru membuat kita orang pada masa itu terutama curiga, kok ada orang berani diklaim dirinya adalah Allah begitu. Jadi justru sebaliknya ada semacam kejujuran bahwa eh, ini bukan soal apakah eh, Yesus mengklaim atau tidak, tetapi ini soal bahwa aneh aja ada orang klaim dirinya Tuhan. Di sisi lain juga itu tadi persoalan-persoalan yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir karena itu makin membuat eh, begitu aja mereka ditindas, apalagi kalau sudah sampai sebegitunya. Jadi ada persoalan-persoalan yang dipertimbangkan kemudian sampai akhirnya oke, kita tidak perlu menyebut semacam itu. Nah, lalu kalau kalau begitu apakah Allah atau Yesus benar-benar Allah? Eh, nah, ini pertanyaan tentang identitas, bukan hakikat. Nah, apa bedanya identitas dengan hakikat? Kalau hakikat itu eh, orang Yunani menjelaskan hakikat, terutama keilahian itu sebagai sesuatu yang sifatnya metafisik, yang melampaui fisik, sesuatu yang di luar eh, apa yang tampak tampak ini, sesuatu yang tidak mungkin dilahirkan, tidak bisa binasa dan tidak mungkin berubah. Sementara identitas itu adalah cara memahami Tuhan melalui atau pemahaman tentang Tuhan yang dikenali melalui cara dia menyatakan dirinya. Jadi tidak mungkin saya mengenal Allah, tapi saya kenal dia melalui cara dia memperlakukan saya. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu siapa Pak Timbul, tapi saya mengenal dia, identitasnya justru saya kenal dari cara Pak Timbul memperlakukan saya. Jadi pada masa itu Kristologi atau ajaran tentang Kristus itu soal betul-betul Kristologi yang tinggi sekali. Dalam arti bahwa dia betul-betul Tuhan yang yang sebagaimana cara orang Yahudi memahami pada masa itu, bahwa dia ilahi dan melampaui yang ini. Nah, tapi ini menjadi persoalan nanti karena muncul kelompok-kelompok yang namanya doketisme, tapi nanti kita sebut. Nah, yang menarik adalah kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu memakai cara eh, orang Yahudi membedakan satu Allah dari segala realitas yang ada. Jadi untuk membedakan bahwa dia tidak mungkin kita kenali, tapi dia menyatakan dirinya melalui cara dia mengasihi dan hadir di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian itu dipakai untuk menjelaskan Yesus. Jadi cara orang Yahudi memahami Tuhan, YHWH itu,
yang memahami Tuhan dengan cara bahwa dia kita kenali melalui kehadirannya, melalui relasinya, itu dipakai untuk memahami Yesus. Nah, ada tiga identitas ilahi yang kemudian disematkan kepada Kristus. Nah, yang pertama dari tiga hal ini, mencipta, memerintah, dan disembah. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan 1 Korintus 8 ayat 6, di situ Paulus, seorang yang hatam perjanjian lama, hatam pada tanah, itu mengambil Shema Israel. Kalau ibu bapak perhatikan di Ulangan 6 ayat 4, dia ambil itu untuk kemudian dia pakai menjelaskan Yesus. Saya coba bacakan. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu dipakai oleh orang Kristen, Paulus dan orang-orang sejawatnya, untuk menjelaskan ketuhanan Yesus dengan cara yang dipakai oleh orang Yahudi. Untuk lagi-lagi mau bilang, kalau ibu bapak perhatikan, mau bicara soal keberlanjutan perjanjian lama dan perjanjian baru, kontinuitas antara Allah yang telah memilih Allah Israel, eh, Abraham, Ishak dan Yakub, keberlanjutannya itu pada iman Kristen. Karena itu dipakai untuk menjelaskan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang juga ada dalam kisah penciptaan. Nah, itu kita bisa perhatikan di dalam Kolose 1 misalnya. Kolose 1 pasal 15, 16 sampai 20, bahwa di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Jadi sejak awal iman semacam ini adalah iman yang percaya bahwa Kristus yang menciptakan ini. Nah, identitas yang kedua adalah memerintah. Kalau ibu bapak perhatikan di Filipi 2 ayat 6 sampai 11 masih pakai logika yang sama dari Yesaya 42. Sorry, 45 ayat 23. Di situ eh, di situ jelas, kalau saya bacakan Filipi 2 penggalannya saja. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Berarti setara sebenarnya. Dan dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi memang sudah ada pengakuan bahwa Kristus memerintah. Dia sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Terlihat kecil, tapi mengajarkan sesuatu yang penting. Bagaimana menangkap perhatian penonton hanya dalam hitungan detik. Nah, yang identitas yang ketiga adalah bahwa dia seseorang yang harus disembah. Di 1 Korintus 16 ayat 22, di situ eh, di lagi-lagi Paulus mengambil cara orang Yahudi, yaitu dengan mengambil seruan dalam bahasa Aram yang istilah Maranatha. Kita tahu Maranatha dan selalu kita nyanyikan di masa Prapaskah atau di masa Advent. Eh, Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha, Tuhan dah. Nah, mengasihi Tuhan dalam konteks 1 Korintus 16 ini itu identik dengan Yesus. Jadi eh, pengakuan ini dinyatakan menggunakan cara orang Israel, menggunakan eh, keberlanjutan Allah yang memelihara bangsa ini, eh, dan menggenapi janjinya melalui Kristus. Gitu. Nah, saya eh, ingat ada satu tokoh lagi eh, bersama dengan Brown, yaitu Baukam. Jadi kalau Brown bicara soal bahwa gelar Tuhan dipakai Theos, dipakai untuk Yesus Kristus, ya memang betul-betul belakangan, tidak sejak awal, dan bahkan tidak sesering yang kita lakukan sekarang. Sementara Baukam bilang bahwa eh, kapan Yesus ditempatkan di sisi Allah dalam hal-hal yang hanya boleh dikatakan tentang Allah? Sejak awal. Kapan kita selalu meletakkan Yesus bersama dengan Allah? Atau kapan kita menyebutkan sesuatu tentang Yesus yang hanya boleh dilakukan pada Allah? Sejak awal. Jadi identitasnya memang tidak pernah berubah, tetapi bahasa, kosakata kita itu berubah.
Jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka sebenarnya sejak mula-mula gereja berdiri, Yesus sejak awal sudah digambarkan memiliki keilahian dalam diri. Sejak awal. Karena itu mereka menyembah. Jadi tanpa menyebutkan kata Allah, mereka sudah menyembah. Jadi ini menurut saya sangat clear bahwa tanpa harus menyebutkan itu di masa itu, imannya sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu kemudian eh, pertanyaan lain muncul. Kalau begitu, apakah keselamatan itu hanya untuk kita? Ada tiga posisi klasik atau istilah yang umum di dunia teologi disebut tipologi tripolar. Jadi polarisasi dalam tiga bentuk. Nah, ini di abad yang lalu itu tiga ini muncul dan disebut sebagai eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Nah, kita sering ada dalam jebakan antara tiga hal ini. Kita eksklusif, inklusif, atau pluralis gitu. Eksklusif tidak ada keselamatan di luar Yesus, inklusif ya kami percaya tidak ada keselamatan di luar Yesus, tetapi di sisi lain kami tidak bisa menyebutkan nama lain selain Yesus. Jadi terserahlah mereka mau percaya apa tidak. Tapi kami satu-satunya yang kami percaya bahwa satu-satunya yang kami percayai menyelamatkan adalah Yesus. Atau di posisi yang kurang lebih sama bilang bahwa ya eh, mungkin ada keselamatan lain tapi itu belum sempurna. Eh, ini yang sempurna, inklusif gitu. Nah, yang pluralis itu ya itu kayak mau bilang bahwa saya ke kota wisata banyak jalan, saya bisa lewat Cibubur bisa nggak sih ke kota wisata lewat lewat Depok juga bisa, lewat Bekasi mungkin juga bisa, Bogor juga bisa. Jadi ada banyak cara sampai kepada ya, pada Tuhan. Jadi nggak perlu em, dipaksakan. Tetapi pluralisme ini menjadi bermasalah karena terutama banyak sekali orang yang sangat pluralis, tapi dalam tanda petik bunuh diri. Kenapa? Dia bilang begini, eh, kami pluralis, kami menerima agama lain, menerima keselamatan dalam agama lain, gitu. Kalau kalian nggak menerima agama lain, kalian bukan pluralis. Nah, bukannya sama aja dengan eksklusif? Kita hanya menjadi eksklusif dengan cara yang lain. Kita hanya menerima orang yang menerima agama lain. Ini bunuh diri namanya. Jadi pada akhirnya kemudian kita tidak bisa terjebak pada salah satu ini. Nah, lalu em, eh, Pak Yoas yang kita sangat kenal di GKI bahkan di Indonesia menawarkan satu cara. Dia bilang begini, kita nggak mungkin mengenali agama lain karena kita tidak serelate itu dengan mereka. Nah, satu-satunya cara kita untuk membahasakan eh, Tuhan, keselamatan, dan orang lain adalah dari POV kita sebagai orang Kristen. Nggak mungkin saya bicara keselamatan di dalam Islam karena itu bukan POV saya. Jadi, eh, pada akhirnya kita hanya bisa membicarakan orang lain dari POV kita sebagai orang Kristen. Nah, POV kita sebagai seorang Kristen itu harus melampaui ketiga ini. Karena ini ketiga ini terlalu menyederhanakan banyak hal. Nggak terima, terima tapi tidak terima yang lain, pluralis terima semuanya. Nah, lalu Pak Yos gimana caranya? Kita pertama-tama harus melihat kembali tata bahasa yang kita punya. Bahasa iman yang kita punya. Apa itu? Trinitas. Jadi kita hanya bisa berbicara tentang agama lain, keselamatan di luar agama lain hanya dengan tata bahasa kita. Nggak bisa lagi kita bicara seperti pluralis atau inklusif. Nggak bisa. Kita hanya bisa bicara tentang bahasa yang kita, mengenai bahasa yang kita punya. Nah, apa yang setepatnya Pak Iwas mau semoga saya tidak salah karena beliau masih hidup dan beliau masih berinteraksi dengan kita. Kira-kira begini. Dia pakai istilah perikoresis. Mungkin terdengar sangat asing, tapi ini
bahasa yang sudah sangat lama dan sudah sangat familiar di masa-masa kekristenan baru tumbuh. Bahkan sejak mula-mula. Jadi gereja mula-mula sudah terbiasa dengan istilah ini, yaitu bahwa ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling eh, tiga pribadi yang saling apa ya, saling mengisi satu sama lain, satu, tiga tapi satu, tetapi tidak saling meniadakan perbedaan. Jadi hakikatnya sama Allah, tetapi tiga pribadi ini berbeda dan tidak tidak membuat yang lain satu ya, tidak membuat yang lain itu kehilangan identitasnya. Jadi kesatuan ini membuat membuat perbedaan dari ketiga pribadi ini semakin erat begitu. Jadi tiga pribadi yang saling memberi, saling mengisi, tetapi tidak membuat yang lain menjadi sama. Oke, ini oke lah. Yang jelas bahwa em, dari gagasan tentang Trinitas, kita percaya bahwa di dalam Sang Anak Allah menciptakan, oke, Dia adalah wadah ciptaan, tetapi juga em, melalui kuasa Roh Kudus mencipta di dalam Bapa mencipta di dalam Sang Anak melalui kuasa Roh Kudus, dan di dalam kuasa itulah semua orang, semua ciptaan bisa hidup di dalam Allah. Jadi dengan kata lain, ini bukan hanya soal pluralisme biasa. Justru Pak Yos mau bilang bahwa eh, kita sebagai orang Kristen harus super super eksklusif. Kenapa? Karena di luar Allah Trinitas tidak ada yang lain. Tapi super inklusif karena tidak ada yang dikeluarkan di dalam Allah. Karena justru ini, dan ini membuat menjadi sangat super super pluralis, karena justru karena Allah kita adalah Allah Trinitas yang saling mengasihi, saling memberi di dalam perbedaan pribadi tadi itu, memungkinkan ada banyak perbedaan di dalam Allah, tetapi tetap di dalam Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Jadi super super eksklusif, tidak ada keselamatan di luar Allah Trinitas, di luar Yesus Kristus, tetapi di dalam Dia tidak ada yang ditolak, semua dihisapkan oleh Allah. Dan di dalam Allah melalui kuasa Roh Kudus, Allah mengizinkan perbedaan itu ada. Oh, lalu kemudian lah tuh, kalau kalau begitu bedanya dengan dengan jadi pluralis banget dong kita, karena tuh justru Allah mengizinkan ada yang berbeda di dalam dirinya. Nah, karena itulah sebenarnya kalau saya mau kembali ke sini, eh, puja dan puji kita kepada Yesus Kristus itu kalau di poin kedua dan ketiga atau tiga-tiganya, justru karena Dia pencipta dan Dia memelihara, maka Dia harus disembah. Maka setiap setiap lutut harus tunduk dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi karena itulah kita dipanggil untuk terus memberitakan Injil gitu. Jadi justru eh, posisi ini menjadi posisi yang tidak hanya sekedar dibuang, tetapi ini dimodifikasi dan mau bilang bahwa di luar Allah Tritunggal tidak ada keselamatan. Di luar kasih karunia Allah di dalam Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus tidak ada keselamatan. Dan dan pengakuan itu, pengakuan yang sejak semula diklaim oleh orang-orang percaya. Nah, karena itu Kristus sangat menjadi sentral. Jadi ini bukan justru merelatifkan Kristus, tetapi ini justru merupakan klaim bahwa eh, keselamatan itu harus bicara berangkat dari bagaimana kita memahami Allah Tritunggal, karya di dalam Sang Anak dan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, karena itu juga lah sebenarnya pemahaman semacam ini membuat kita lebih rendah hati kepada yang lain, bahwa sekali lagi bahwa eh, semua rumusan kita tidak akan, atau logika kita tidak akan pernah mampu memegang seluruh kebenaran secara utuh. Tetapi iman kita kepada Allah
membuat kita yakin bahwa eh, ia ia yang tidak bisa kita kenali itu hadir di dalam Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, dan karena perbedaan ini diizinkan di dalam Allah oleh kuasa Roh Kudus, maka maka kita malah bisa berdialog karena kita jadi tidak tidak munafik. Justru justru kita berdialog karena kita hanya punya bahasa iman. Kita hanya punya bahasa kita sendiri. Dan dalam dalam saat itulah ketika kita bertemu dengan yang lain, kita berdialog bahwa inilah saya. Ini bukan sedekah ada kompromi, ini bukan kompromi, tapi ini soal cara saya hadir secara otentik di hadapan yang lain. Bahwa saya percaya di dalam Trinitas ada keselamatan, di luar itu tidak ada. Itu lebih membuat kita otentik daripada wah ya di hadapan mereka baik-baik begitu, tapi dalam hati kita Allah nggak selamat kau gitu. Lebih baik kita mengakui rendah hati, tetapi di saat yang sama kita membuka diri untuk berdialog dan sejujur-jujurnya mengatakan bahwa kami percaya inilah yang kami percayai. Nah, di dalam perjumpaan dengan agama lain, pertanyaan ini muncul. Jadi sebenarnya apakah Yesus benar-benar mati? Saya membagi pertanyaan ini pada tiga lapis. Jawabannya pada tiga lapis jawaban. Eh, Tiga lapis ini historis, ragawi, dan teologis. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama adalah historis. Jadi sebenarnya kalau Ibu Bapak perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, saya coba bacakan ya untuk kita. 15 ayat 3 sampai 5. Oke. Nah, eh, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 bilang begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian pada ke-12 muridnya. Ini mau mengklaim bahwa sebenarnya eh, Paulus kan nggak pernah ketemu Yesus secara fisik karena dia berjumpa dengan Kristus di dalam penglihatan gitu. Nah, justru Paulus ayat ini mau bilang bahwa sebenarnya Paulus pun sebenarnya sudah mendengar. Jadi perjumpaan pribadinya, tetapi pada masa itu ternyata eh, fakta umum bahwa ada orang yang disalib, ada orang bernama Yesus yang disalib. Nah, itu makanya Paulus bilang eh, apa yang telah kuterima sendiri, baik dalam perjumpaan, dalam penglihatan dengan Yesus, tetapi juga dengan apa yang diterima dari apa yang umum pada masa itu. Jadi sebenarnya eh, ada dugaan begini, dan Pak banyak sekali sarjana para ilmuwan yang membuktikan bahwa pada masa itu ada ada banyak tulisan-tulisan non-Kristen atau yang di luar Yerusalem, di luar Israel, di luar orang-orang Kristen yang telah memberi catatan historis bahwa pada masa itu tahun 33 kurang lebih ada orang yang bernama Yesus disalibkan. Ada Tacitus, ada Yosefus, bahkan Talmud sendiri. Talmud itu adalah naskah orang Israel yang ditulis setelah zaman Yesus. Jadi sebenarnya yang bukan Kristen di berbagai tempat pada masa itu sudah menuliskan itu. Jadi sebenarnya secara historis pertanyaan apakah Yesus benar-benar mati? Ya. Tapi kan kemudian yang selalu kita tidak terlalu masuk ke dalam itu, yang kita mau selalu kita tekankan adalah makna kematiannya. Nah, orang kemudian tidak mau terlalu masuk ke dalam fakta historis. Padahal kita punya bahan tentang fakta historis mengenai kematian Kristus. Gitu. Jadi sebenarnya secara historis bisa dibuktikan bahwa Yesus disalibkan dan mati pada masa itu. Bahkan
penyaliban pada masa itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, sangat memalukan. Kematian di salib itu sangat keji kalau menurut bahasanya Origenes. Bagi orang Yunani pada masa itu dan termasuk orang Yahudi, salib itu bukan hanya sekedar cara orang untuk mati, tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Kok bisa dia mati dalam apa eh, penyalipan itu hina sekali. Oke. Nah, kan kalau kita mau pikir-pikir secara logis, eh, kalau itu memang sesuatu yang sangat menjijikan, salib itu, kenapa itu harus selalu diberitakan? Apa nggak malu? Kita aja resleting kebuka, terus diingetin sama orang, resleting kebuka, malunya minta ampun. Apalagi untuk sesuatu yang cara mati itu sangat menjijikan. Cara mati di salib itu sangat menjijikan. Jadi ini ini beda dengan sekarang. Oh, kita kemana-mana pakai kalung salib gitu. Kita kemana-mana pakai aksesoris-aksesoris tentang itu. Padahal di masa itu sesuatu yang sangat menjijikan. Jadi kalau kemudian kita pada masa kalau dipikir-pikir, kalau kalau salib adalah sesuatu yang sangat hina dan sangat menjijikan, kenapa ada satu kelompok orang yang selalu mengulang-ulang kisah itu dan dan bahkan menjadi keyakinannya kalau itu menjijikan? Nggak mungkin dong. Kalau kalau mau mengarang-arang tentang kealahan Kristus, maka sebenarnya kita bisa karang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Gitu. Jadi ini saja sudah jawaban semacam ini saya sudah membuat apakah Yesus benar-benar mati? Mati. Apakah Yesus adalah kenapa dia tidak pernah mengatakan Tuhan? Nggak usah itu. Orang ini aja yang eh, orang para pengikutnya aja tidak malu untuk mengucapkan kematian Tuhannya. Sudah Tuhan mati disalib lagi. Gitu. Ini juga adalah sesuatu yang ini menarik karena salib ini hukuman budak, Ibu Bapak. Jadi sangat tidak mengherankan kalau bahasa kita dalam Kristenan itu selalu bicara soal menghamba, melayani. Karena Tuhan yang kita percaya itu mati dengan cara dihukum seperti budak. Jadi di masa waktu itu orang para budak itu yang mati di salib itu adalah kalau bukan budak, dia penjahat yang sangat berat, ya. Dan eh, itu sangat bahasanya servile supplicium, supplicium. Dan itu dipakai untuk apa ya, membuat apa efek jerah supaya orang jangan melakukan ini. Dipertontonkan, hanya pakai pakai pakaian, pakai kolor kalau pakai bahasa sekarang gitu. Jadi ini benar-benar sangat sangat buruk gitu. Nah, ada tulisan apa penulis lain yang bilang bahwa namanya Seneca yang bilang bahwa eh, ada banyak cara sebenarnya dengan salib itu, tetapi yang jelas bahwa eh, dengan salib ini eh, para algojo itu diberi kebebasan untuk menyiksa mati-matian, menyiksa habis-habisan orang yang di ini. Jadi eh, mungkin mungkin kita takut sekarang melihat atau apa ya, terus apa, eh, saya sendiri nggak suka nonton filmnya Mel Gibson yang The Passion karena terlalu penuh dengan kekerasan. Padahal Kristus sudah menghentikan di dalam dia stop, tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi kekerasan gitu. Tapi dari film itu saya sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya ini sebuah hukuman yang memberi apa keluasan pada algojonya untuk melakukan kesadisan. Nah, ini paling tidak mau bilang bahwa eh, penyalipan itu eh, sesuatu yang mau mengatakan bahwa eh, ini sangat hina, tetapi ada satu komunitas yang percaya pada dia yang mati di salib itu sebagai Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin ada komunitas ini yang
dengan bodoh, kalau pakai istilahnya Paulus begitu, kebodohan, eh, eh, untuk mengklaim bahwa dia adalah Tuhan kami, dan setiap hari diungkapkan di dalam bahasanya imannya di hadapan orang lain, kalau bukan karena dia adalah Tuhan. Nah, yang menarik juga adalah bahwa orang Yahudi ini melihat bahwa hukuman salib ini dikutuk oleh Tuhan. Mungkin ini Ulangan 21 ayat 23 bilang begini, engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Ya, orang harus dikubur. Sebab eh, orang yang digantung, nah, kalau kita lihat bahasa aslinya itu ada kata kayu sebenarnya. Orang yang digantung di kayu terkutuk oleh Allah. Jadi bisa dibayangkan, eh, sudah hina, menjijikan, terkutuk. Makanya waktu itu Yesus yang mati di kayu salib langsung dikubur hari itu. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak berterima bagi orang Yahudi. Gak mungkin Mesias mengalami hal semacam ini. Jadi ini paradoks sekali. eh, Mereka menantikan Mesias, tapi kok yang datang kepada mereka adalah dia yang mati secara terkutuk. Tapi lagi-lagi, balik lagi ke tadi, tidak mungkin ada satu komunitas yang selalu mengisahkan imannya, menuturkan imannya tentang seorang yang mati di salib kalau bukan karena dia adalah Tuhan. Nah, yang kedua adalah ragawi. Kalau tadi historis, maka ada banyak sebenarnya penelitian. Jadi selain penelitian arkeologi, eh, Israel terutama, eh, tentang lokasi-lokasi di mana Yesus melakukan pelayanannya gitu. Tapi juga ada banyak sekali pembuktian-pembuktian medis juga. Eh, eh, Oke, sebenarnya gini, kalau ada seorang bernama Jama, saya lupa persis nama nama lengkapnya, tahun 86. Jadi dia bilang bahwa penderaan, penyiksaan itu dirancang untuk eh, melemahkan orang, bahkan sampai dia pingsan dan atau bahkan mati. Jadi memang lagi-lagi historis sebenarnya. Jadi penyebab kematian itu adalah ketika dia tidak bernafas. Makanya kalau ibu bapak perhatikan, salah satu cara orang Yahudi untuk em, Algojo pada masa itu, Algojo Romawi, membuktikan bahwa Yesus sudah mati adalah ditusuk ininya, apanya, rusuknya. Makanya air ngocor, darah ngocor gitu, untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Bahkan sebenarnya ada cara orang Yahudi yang disebut dengan uh, crurifragium, di mana ada cara orang Yahudi untuk mempercepat kematian. Cara mempercepatnya adalah apa? Dengan dipatahkan kakinya. Tapi di dalam cerita ini tidak ada itu, karena ya sudah bisa dipastikan bahwa Yesus sudah mati karena sudah dicucuk. Jadi dalam arti eh, fisik ya. Jadi pembuktian medis ini dalam arti fisik, bukan kedokteran. Belum semaju itu kedokteran pada masa itu. Jadi yang membuat kita yakin bahwa Yesus benar-benar mati adalah bahwa penyaliban itu dirancang untuk membunuh. Nggak ada orang yang selamat dari penyaliban itu. Oke. Dan karena itu kalau dipikir-pikir, apa motifnya orang orang gereja, orang Kristen mula-mula eh, eh, menceritakan ini atau mau mengarang-arang? Nggak mungkin. Ini ini fakta historis dan bisa dibuktikan bahwa eh, penyalipan itu tidak mungkin membuat seseorang selamat, dia pasti mati. Nah, tetapi Brown mengatakan begini, oke, itu eh, perlu dipertimbangkan, sumbangannya sangat baik, oke, mencerahkan kita, semakin memperkokoh kita, tetapi apa ya, eh, lagi-lagi bahwa Alkitab ini, Injil ini bukan hasil otopsi. Jadi dan otopsi juga belum semaju itu pada masa itu ya. Jadi yang jelas bahwa lagi-lagi kita eh, hanya mau melihat hal semacam ini sebagai pembuktian, bukan yang paling utama. Nah, ada pertanyaan yang menarik dalam mempersiapkan ini. Saya ketemu satu buku yang menarik sebenarnya. Masih bukunya Brown juga. Iya. Eh, Kenapa habis jam 9? jadi Ya maksudnya di kan tadi dalam pertanyaan bukan mau habis. Ya kan habis.
Eh, pertanyaan ini muncul justru karena apa ya, banyak pihak yang tidak ingin Yesus mati, iya kan? Gitu. Jadi orang Yahudi tidak menerima itu, tidak menerima kematian Kristus sebagai Mesias. Orang Islam tidak mau menerima Yesus sebagai em, Allah, karena tidak mungkin Allah mati dan tidak mungkin Allah membunuh nabinya, begitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemudian ini? Nah, pada masa gereja mula-mula, jauh sebelum Islam muncul, sudah ada kelompok yang disebut Doketisme. Doketisme ini percaya bahwa karena karena kalau Yesus mati, Yesus adalah Allah, tidak mungkin dia mati. Allah tidak mungkin mati. Itu cara orang Yahudi Yunani untuk menjelaskan hakikat Tuhan, hakikat yang tidak mungkin mati. Lalu bagaimana mungkin Allah mati? Oke. Nah, karena itu Doketisme ini muncul untuk membela keilahian Yesus dan menolak kematiannya. Jadi apa yang kita lihat itu, atau apa yang eh, atau penyelipan itu, seolah-olah, dugaan saya ini yang banyak berterima di orang Arab berapa ratus tahun setelahnya, lalu kemudian percaya bahwa nggak mungkin. Oke, tidak mungkin manusia itu adalah Tuhan, maka karena tidak mungkin juga yang ilahi menjadi manusia, maka kita terima dia sebagai nabi saja. Jadi eh, kelompok Arab ini kemudian hanya eh, percaya pada doketisme dengan, atau percaya pada doketisme setengah saja. Setengahnya itu apa? Mereka percaya bahwa tidak mungkin Allah mati, tetapi juga tidak mungkin Yesus ini adalah manusia, maka Allah, maka kita jadikan dia manusia. Terima saja kemanusiaannya. That's it. Maka dari itu dua pihak ini tidak menerima kematian Kristus. Satu menerima keilahiannya, tapi satu menolak keilahiannya. Satu, tapi kedua-duanya menerima bahwa tidak mungkin dia mati. Gitu. Nah, tapi begini, saya mau meminjam pemikiran seorang bapak gereja bernama Gregorius Nazianzus atau Nazianzen. Dia bilang begini, that which he has not assumed, he has not healed. Jadi, sesuatu yang tidak dihisapkan oleh Allah ke dalam dirinya, maka itu tidak akan diselamatkan atau tidak akan dipulihkan. Nah, ungkapan ini sebenarnya mau bilang bahwa kalau kalau kematian tidak dihisapkan ke dalam diri Allah, maka semua yang mati tidak akan bisa diselamatkan. Nah, karena itu kematian Yesus menjadi sangat penting, karena tanpa itu keselamatan tidak akan pernah nyata kepada kita, karena tidak di-assume. Assume itu dihisapkan ke dalam Allah. Gitu. Dan karena itu kita percaya bahwa di dalam kematian yang paling gelap sekalipun, Allah datang kepada kita, Allah sungguh-sungguh menghisapkan kematian ke dalam dirinya, supaya apa? Supaya kita dipulihkan, kita diselamatkan. Ini yang menarik sekali. Nah, nanti kemudian kita akan melihat bahwa ada seorang pendeta Jerman namanya Jürgen Moltmann. Ibu Bapak lihat di bagian bawah saja, dia bilang begini, Allah tidak menderita bukan karena lemah. Sorry, ini apa ya? Eh, kurang lengkap. Allah tidak menderita bukan karena dia lemah, tapi dia menderita karena kasih. Allah yang tidak dapat menderita adalah Allah yang tidak dapat mengasihi. Dengan kata lain, dia bilang begini, bahwa eh, penderitaan itu tidak menandakan bahwa Yesus atau Allah itu lemah, tetapi dia menarik penderitaan itu, realitas ciptaan itu ke dalam dirinya karena kasihnya. Nah, kita percaya bahwa Allah yang menderita ini turut merasakannya juga karena kasihnya. Ini menjadi sangat penting karena banyak sekali konsep dan gagasan tentang Tuhan yang jauh di atas sana, tapi tidak pernah menjumpai manusia.
tidak pernah menjumpai penderitaan manusia. Karena itu pertanyaan tentang apakah Yesus mati itu kita bisa jawab dengan begini. Saya kutip eh, penjelasannya Moltmann. Jadi dia bilang gini, we must speak not of the death of God, but death in God. Kita sebaiknya atau kita harus berbicara bukan tentang kematian Allah, tetapi kematian di dalam Allah. Jadi sang anak menderita, mengalami penderitaan dan bapa mengalami penderitaan karena kematian anaknya. Ingat, kematian sang anak itu dalam arti kematian yang dihisapkan ke dalam dirinya. Supaya apa? Supaya semua yang dihisapkan ke dalam Allah itu diselamatkan. Jadi dalam arti itu kita bisa memahami kematian. Kita tetap harus menjaga eh, hakikat Allah sebagai Allah yang tidak mungkin mati, tidak mungkin berubah. Ingat konsili Kalsedon 451 tahun 451, di situ dikatakan Allah tidak bercampur, oke? Eh, karena tidak mungkin pribadi ini tidak mungkin bercampur, tetapi juga tidak berubah, tidak bisa dibagi-bagi dan tidak bisa dipisahkan. Jadi eh, penderitaan yang dihisapkan ke dalam Allah ini tidak membuat Allah seolah-olah mati, tidak membuat Allah menjadi eh, seperti Allah yang kekurangan gitu. Tetapi justru mau mengatakan bahwa eh, Allah di dalam Yesus Kristus yang sepenuh-penuhnya manusia itu, tetapi juga sepenuh-penuhnya Allah itu menghisapkan itu ke dalam dirinya. Supaya apa? Semua yang dihisapkannya diselamatkan. Nah, itu menjadi sangat penting bagi iman kita. Kalau kita mau kembali lagi ke pertanyaan awal tadi soal apakah keselamatan eksklusif? Yes, eksklusif di dalam Kristus. Karena apa yang tidak dihisapkan oleh Dia tidak akan diselamatkan. Gitu. Jadi, apakah Yesus mati? Yes, secara historis ya, kita punya buktinya. Secara ragawi ya, penyaliban mana yang tidak membuat orang mati? Pasti mati. Tetapi secara teologis kita menolak doketisme. Oke, karena kita percaya bahwa eh, kematian harus dialami Tuhan, harus dihisapkan oleh Tuhan, supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Gitu. Oke, cukup. Ternyata sudah habis. Ya, demikian Ibu Bapak. Mari kita berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Rapan penjelasannya. Bapak Ibu, mari yang mau bertanya boleh langsung atau menulisnya di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, mari yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada satu di kolom chat. Wah, ada dua. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Pestaman Siagian. Pak Pendeta, untuk pandangan yang inklusif dan utamanya yang pluralis tentang keselamatan, bagaimana mereka menafsirkan Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6? Ini yang pertama, lalu yang kedua dari Pak Amran, yang sering salah kaprah, Isa adalah Yesus. Menurut saya, Yesus bukan Isa, karena secara historis berbeda. Siti Maryam ayahnya Imron, Bunda Maria ayahnya Joakim. Isa tidak disalib atau diserupakan. Yesus disalib, Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus di kandang domba. Jadi kita harus tegas menyamakan Yesus dan Isa, menyamakan. Hal lain, Yahudi tidak mengenal hukum salib. Yahudi
mengenal hukum rajam. Hukum salib dikenal oleh Romawi, jadi narasi Yesus disalib oleh Yahudi perlu dikoreksi. Oh, yang dari Pak Amran pernyataan ya, 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 mungkin ya. nanti boleh ditanggapi juga. Kita respon dua pertanyaan ini dulu ya. Oke, baik. Mari Saya Pak. mulai dari Pak Pesta ya. Ya. Oke, eh, soal inklusif dan pluralis. Ya, eh, betul Pak. Makanya tadi saya bilang bahwa inklusif dan plural tiga tiga kategori ini terlalu sederhana, terlalu menyederhanakan. Kenapa sangat menyederhanakan? Karena seolah-olah kemudian eh, semua penghayatan tentang Tuhan itu kemudian dikotak-kotakkan hanya dalam tiga kategori. Atau misteri keselamatan itu hanya dikotak-kotakkan dalam tiga kategori ini. Kalau kita hanya percaya Yesus, maka tidak ada keselamatan lain. Kalau kita inklusif, maka kita percaya mungkin ada cara Allah yang lain yang tidak kita ketahui terjadi di tempat yang lain di dunia ini. Eh, atau kalau kita pluralis, maka kita harus menerima keselamatan yang lain. Nah, ini terlalu sederhana, terlalu menyederhanakan. Karena itu, eh, saya percaya bahwa tidak bisa kita berbahasa apapun tentang agama lain selain dari bahasa iman yang kita miliki. Gitu. Eh, jadi kalau pertanyaan Pak Pesta adalah bagaimana kita menafsirkan dua ayat ini kalau kita inklusif atau pluralis? Kan dua ayat ini sangat eksklusif. Satu bilang hanya di dalam Yesus ada keselamatan, satu bilang Yesus sendiri mengklaim hanya aku jalan dan kebenaran. Eh, Bagaimana mungkin ada cara yang lain yang Tuhan lakukan di belahan bumi yang lain? Bagaimana mungkin ada keselamatan yang lain? Kan begitu. Makanya saya sepenuhnya sepakat dengan eh, pernyataan Pak Yos bahwa dalam iman saya sebagai seorang yang percaya eh, tidak ada sesuatu yang berada di luar atau tidak ada keselamatan di luar Allah karya Bapa di dalam Sang Anak melalui kuasa Roh Kudus. Tidak ada. Itu. Jadi bagaimana menafsirkannya? Ya, menurut saya nggak lurus saja bacanya. Bahwa ya memang bahasa kita hanya memungkinkan kita berbicara tentang hanya di dalam Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus Bapa mengerjakan karya keselamatan. That's it, Pak. Bahwa kemudian, terus bagaimana dengan perbedaan-perbedaan ini? Ya, di dalam Bapa, dalam Allah Tritunggal, Trinitas itu, dia tetap mengizinkan ada perbedaan itu. Perbedaan keyakinan, perbedaan semua jenis perbedaan yang ada di dunia ini, begitu. Tetapi ya lagi-lagi bahwa kita percaya bahwa di dalam Dia semuanya ada, semuanya diciptakan dan keselamatan hanya dikaryakan eh, oleh Dia melalui Sang Anak dan melalui kuasa Roh Kudus. Itu buat saya nggak mungkin lagi kita tawar, Pak. Karena itu tata bahasa iman kita. Mau ditafsirkan bagaimana lagi dalam pemahaman saya. Makanya pluralis ini pada akhirnya bunuh diri, Pak. Saya yakin betul bunuh diri karena mereka hanya terima orang yang percaya ada keselamatan di luar agama lain. Nah, kalau saya nggak mau percaya, berarti saya nggak masuk pluralis. Berarti mereka eksklusif. Makanya saya tidak pernah saya tidak pernah mau terima istilah pluralisme karena semua istilah yang berakhiran isme itu sudah pasti adalah sebuah ideologi. Nah, iman kita bukan soal ideologi. Gitu. Nah, soal em, pertanyaan Pak Amran. Nih, kita sering salah kaprah menyamakan Yesus dengan Isa karena secara historis berbeda. Saya sampai di situ dulu. Em, saya pun tidak apa ya, em, bagaimana menjelaskannya?
Karena memang kita berasal dari rumpun agama yang sama kurang lebih. Bahkan berasal dari akar yang sama. Makanya saya bilang kita ini satu bapak tapi beda ibu. Eh, dan serta-merta menyamakan gini Pak. Eh, untuk menjawab itu saya jawabnya kira-kira gini. Tidak mungkin saya mau bilang bahwa mangga dengan durian itu sama. Karena memang beda. Mau berasal dari asal yang sama, tetap dua hal ini berbeda. Oke, kita bisa mungkin menelusuri akar historis, tapi pada akhirnya seluruh struktur iman kita dan struktur iman Islam itu tidak akan pernah sama dengan struktur iman kita. Jadi mau bilang oke banyak orang menyamakan Isa dengan Yesus, itu jadi titik temu kita berdialog. Apa yang bisa kita jadikan titik temu kalau pada akhirnya ini memperdebatkan mana yang lebih enak mangga atau durian atau mana atau lalu tiba-tiba kita bilang sama aja ini nggak mungkin. Jadi semua yang kemudian Bapak bilang soal Imron, Siti Miriam, dan siapapun yang ini, eh, saya sepakat Pak, nggak usah kita menyamakan. Saya pun tidak terlalu tahu bagaimana mereka membahasakan. Yang jelas bahwa mereka hanya percaya Yesus Isa itu sebagai nabi yang kemudian mati, tetapi tidak mati seperti yang disalib karena digantikan oleh orang lain. Hanya itu pun sesuatu yang pemahaman yang kita dengar. Kita sendiri nggak pernah baca Quran, Pak, dengan bahasa yang begitu sulit itu. Begitu. Jadi buat saya, eh, Bapak tepat dalam hal ini untuk mau bilang, ngapain dibedain? Beda. Yes, saya sepakat, Pak. Terlalu jadi debat kusir nanti. Kalau kita hanya eh, eh, kita berdebat soal mana enak mangga atau durian. Saya sendiri lebih suka durian, Pak. Tapi kalau ada mangga, saya makan juga. Nah, eh, soal Yahudi tidak mengenal hukum salib, yes, betul. Dan karena itu Yahudi hanya mengenal hukum rajam. Bahwa Yesus mati oleh karena salib atau disalib oleh orang Yahudi itu salah, yes, betul Pak. Bahkan pengakuan iman Rasuli tidak pernah bilang bahwa Yesus mati oleh karena orang Yahudi. Yang membuat persepsi itu adalah Hitler, Pak. Oh, Hitler sebenarnya percaya pada Luther. Nah, Luther ini agak rasis juga, Pak. Jadi seolah gini, yang menggiring Yesus pada penyaliban itu kan orang Yahudi. Keputusannya ada pada orang Romawi. Tetapi pengakuan iman kita selalu bilang bahwa mati di bawah Pontius Pilatus, bukan mati di bawah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi nggak mau kotor tangannya, jadi dikasih ke ini gitu, dikasih ke orang lain. Jadi betul Pak, orang Yahudi nggak kenal hukum salib, tetapi pada masa itu semua bangsa yang ada di bawah jajahannya Romawi itu sama-sama punya pengetahuan bahwa orang yang mati di salib itu sangat hina, sangat menjijikan. Bahkan Israel sendiri atau tanah sendiri mengatakan bahwa orang yang mati tergantung itu terkutuk oleh Tuhan gitu. Jadi mereka mau supaya Yesus mati digantung untuk mau bilang bahwa dia terkutuk. Dengan kata lain, dia mau bilang kepada semua orang Yahudi pada masa itu di Yudea dan di seluruh semua orang Israel pada masa itu untuk mau bilang bahwa dia itu terkutuk karena mati di kayu salib. Nah, gitu. Nah, lagi-lagi saya mau kembali ke penjelasan saya tadi bahwa kalau bukan karena Yesus adalah Tuhan, manusia mana atau kelompok mana yang mau selalu menceritakan kisah tentang seorang yang mati di kayu salib kalau bukan karena di Tuhan. Dan ingat bahwa narasi atau kisah kematian tidak pernah berhenti di kematiannya, tapi di kebangkitan.
Nah, tapi kan perdebatan kita sekarang kan soal atau diskusi kita tentang apakah dia benar-benar mati. Nah, berikutnya pertanyaan Pak Amran mau tanya soal penyalipan, apakah itu rencana Bapak atau iblis? Bagaimana kita menjawab ini? Waduh, wah ini karena kalau oke, wah ini berat banget pertanyaannya Pak. Mm-mm. Berat Ini sekali. sama kayak mau ya, ini sama kayak mau bilang kalau sama kayak mau bertanya apakah kejatuhan manusia itu sudah direncanakan oleh Tuhan? Kalau semua atau segala sesuatu di bawah kolong langit ini di bawah kendali Tuhan atau Tuhan yang maha tahu itu sudah berarti udah tahu dong bahwa manusia akan mati dalam dosa lalu kemudian diusir dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya seluruh kisah yang dari ratusan ribuan tahun yang lalu sampai masa yang akan datang yang belum kita jalani ini sudah diketahui oleh Allah dan sudah ada di bawah kendali Dia. Nah, lalu kemudian apakah penyaliban itu sudah direncanakan? Oke, eh, wah ini saya harus berhati-hati nih. Bukan karena eh, saya saya tidak bilang Bapak menjebak saya, tapi memang pertanyaan sulit. Em, saya, wah ini nafas saya, aduh, apakah direncanakan oleh Allah atau kalau bukan Allah berarti iblis? Wah ini kalau iblis bisa ngomong sekarang mungkin dia akan bilang, wah kok saya lagi gitu. Ke bawah-bawah. Iya, kok saya mulu yang dibawa-bawa gitu. Em, Waduh, boleh nggak pertanyaan ini kita keep sampai di akhir dulu, Pak? Bagaimana Saya, Pak saya Amran? punya jaw- saya punya jawaban, tapi atau gini aja deh. Eh, eh, wah, tuh, keep Halo dulu Pak, aja. halo Pak, Ya, gimana Bapak Pak Amran? Pendeta. Akhirnya ngomong juga ada Pak Ya, Amran. itu pertanyaan itu muncul karena mungkin saya kan beberapa kali kan dengar ya mungkin karena saya sering dengar di YouTube itu soal-soal apologet itu lah sebenarnya. Hmm, Jadi sesama apologet juga kadang-kadang berbeda pendapat. iya, Pertanyaan ini muncul gara-gara ada orang Muslim tuh menanyakan soal ini kan. Apakah hmm, penyalipan itu rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Ini seperti pertanyaan jebakan masalahnya. iya, iya, Kalau kita iya. jawab itu kalau kita jawab itu pertanyaannya karena iblis, mereka akan bilang kalau kita iblis berjasa. Kalau kita bilang itu rencana Allah Bapa, oh, berarti Allah Bapa jahat untuk merencanakannya. Iya, iya, iya. Nah, jadi orang oleh apologet ini dibalikin. Kalau Hmm, pertanyaan itu sama kita ajukan juga ke mereka, apakah kematian Nabi Muhammad karena racun oleh orang Yahudi, apakah dia juga sebagai pahlawan? Nah, itu kan kurang lebih apple to apple pertanyaannya. Nah, tapi akhirnya itu jadi perdebatan. Jadi nggak ada jawaban yang seragam kalau kita ditanya. Jadi emang ini sulit, saya juga bingung kalau seperti itu ya. Jadi harus lihat apakah ini benar-benar ya perlu pengkajian yang lebih dalam ya. Jangan sampai kita salah-salah menjawab ini karena bahaya juga nih kalau salah jawab. Jadi mungkin saya bisa memahami kalau pertanyaan ini susah dijawab karena mungkin saya juga lihat dari beberapa komen teman-teman di medsos itu juga beragam juga pendapatnya sih, nggak ada yang sama. Bahkan sesama hamba itu juga bisa berbeda pendapat sih Pak soal ini. Demikian Pak. oke, saya sudah oke gini. Karena Bapak menjelaskan bahwa oke ini banyak yang beda pendapat. Oke, begitu saya berikan. Oke, saya bertolak dari pernyataan Bapak tadi dulu bahwa kalau Allah merencanakan, maka Allah jahat dong. Oke, nah gini. Oke, saya mulai mulai sudah bisa lebih sedikit yakin. Em, Soal penyalipan, rajam, semua
sebenarnya kan itu realitas dosa. Oke. Dan saya percaya bahwa gini, saya posisikan kalau ibu bapak pernah dengar satu bapak gereja bernama Agustinus. Oke. Dia membela keilahian Tuhan atau membela Tuhan dengan cara begini. Tidak mungkin ada hal buruk, hal jahat yang muncul dari Tuhan. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu kasih, Allah itu baik. Tidak mungkin ada kejahatan muncul dari Tuhan. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kejahatan? Kejahatan ini real semua loh. Real bahwa bahwa bangsa ini korup, pemerintahnya korup, ada pembunuhan di mana-mana dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Eh, Banyak yang zolim, banyak yang eh, berdosa lah gitu. Ini realitas yang tidak bisa kita bilang bahwa ini apa ya? Ini bagaimana mau mengatakannya kalau kalau memang Tuhan itu baik gitu loh. Terus ini hal yang nyata loh gitu. Oke, Agustinus akan menjawab begini. Eh, Kayak gini, ini saya ada lampu ibu bapak di sini. Oke, kalau ini adalah Allah, dia adalah sumber cahaya. Semakin dekat saya dengan Tuhan, dengan sumber cahaya semakin terang. Semakin jauh, semakin tidak ada cahaya. Jadi, dengan logika ini, Agustinus mau bilang bahwa adanya kejahatan itu adalah tanda bahwa, atau gini, dingin itu adalah ketiadaan panas. Gelap adalah ketiadaan cahaya. Kejahatan atau keburukan atau ya itu adalah ketiadaan kebaikan, ketiadaan kasih Allah. Nah, realitas ini makin kompleks karena manusia semakin menjadi-jadi begitu. Saya tidak mau terlalu memasukkan iblis ke sana karena nanti bisa aja kita masukin iblis atau iblis menggocok kita lalu kemudian jadilah makin jahat kita. Atau kalau kita keluarkan iblis, ya toh ya kita juga nggak ada iblis pun kita kayaknya bisa berbuat apa seenaknya aja gitu. Nah itu, jadi eh, lalu penyaliban ini bagaimana? Penyaliban itu kan salah bagian dari gelapnya itu, bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak menginginkan dia, lalu ada sistem pembunuhan yang terjadi semacam ini, itu kemudian eh, Yesus mengalami itu oleh karena keadaan ini. Nah, ingat tadi hipotesis saya bahwa apa yang tidak dialami oleh Tuhan atau apa yang tidak dihisapkan ke dalam Tuhan tidak akan mungkin diselamatkan. Nah, karena itu dia harus menarik itu ke dalam dirinya. Supaya apa? Supaya itu semua diterangi, bahkan sampai ke dalam kematian. Jadi, eh, begitu, saya akan membacanya seperti itu. Saya akan meresponnya seperti itu, bahwa semua realitas salib ini, realitas penyaliban ini bukan soal rencana atau bukan, tapi ini soal bahwa sudah sebegitu kompleksnya kejahatan ini, sehingga kemudian Allah di dalam Sang Anak, di dalam kuasa Roh Kudus itu menghisapkan itu ke dalam dirinya, supaya apa? Supaya itu dipulihkan. Nah, ada jawaban lain. Itu jawaban dari kelompok Ordo Fransiskan di Gereja Katolik. Ibu bapak mungkin pernah melihat orang-orang ini, mereka pakai eh, jubah Katolik tapi warnanya coklat gitu. Mereka ikat pinggang pakai tali gitu. Eh, Fransiskus Asisi, kalau ibu bapak pernah dengar Fransiskus Asisi. Kelompok-kelompok pengikut Fransiskus Asisi atau Fransiskan punya jawaban begini. Em, Kalau mereka bilang begini, agak sulit agak sulit untuk bilang bahwa kisah penyaliban atau inkarnasi lalu kemudian penyaliban itu dan kebangkitan itu sebagai plan B dari Tuhan. Kan ceritanya plan B, plan A-nya adalah Tuhan menciptakan semuanya baik, tidak ada yang berbuat dosa, aman. Tetapi
eh, karena manusia berbuat dosa, makin rusak dunia ini, semua yang baik sudah rusak, lalu Allah datang. Jadi udah bagus-bagus dibikin. Nah, udah nih plan B-nya apa? Datangkan anak tunggal untuk menyelamatkan. Jadi dengan orang Fransiskan bilang ini, kalau itu kita terima sebagai sebuah logika, maka kita meyakini bahwa Tuhan sudah merancangkan ini sampai kematian, sampai cara penyalipan, sampai apa penyiksaan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian orang Fransiskan bilang ini, mau berdosa atau tidak, manusia, Allah akan tetap datang kepada manusia di dalam karya Sang Anak dan dalam kuasa Roh Kudus. Berdosa apa enggak kita, Dia akan selalu datang kepada kita, hadir kepada kita. Apa bentuknya itu eh, tidak perlu berspekulasi lagi, tapi bahwa mau berdosa atau tidak kita, Dia adalah Allah yang terus menjumpai kita. Nah, karena kalau kita mau memang menjebak pertanyaan itu, Pak. Jadi saya jawabnya dengan cara semacam itu. Paling tidak ada dua pilihan. Mungkin ada pilihan lain, jawaban lain. Tapi kalau nanti pada akhirnya kita mau pada pertanyaan itu terus yang mau dijawab, kita akan kelimpungan sendiri, Pak. Jadi apakah saya lebih mungkin prefer juga ke dua-duanya, tapi yang lebih condong ke yang pertama, bahwa ini semua realitas dosa, gitu. Dan Yesus mengalami penyalipan itu bukan karena Allah rencanakan, tetapi ini karena realitas dosa dan dosa itu dipikulnya sendiri. Begitu. Gitu, Pak. Tuh, jebakan Batman dengan versi yang berbeda. Oh, ini benar, Pak, benar. Apakah Allah maha besar? Sorry. Apakah Allah bisa menciptakan batu yang sedemikian besar sehingga ia tidak mampu mengangkatnya? Oke, ini saya pun tahu akhirnya punya jawaban untuk ini. Ibu Bapak tahu Calvin ya, Yohanes Calvin. Jadi suatu waktu katanya ada entah muridnya atau temannya Calvin bilang gini, Pak Calvin, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, artinya sebelum kejadian satu, apa yang Tuhan lakukan? Hah, ini kan pertanyaan menjebak juga nih. Wah, nggak ada catatannya lagi. Kita nggak tahu nih Tuhan ngapain gitu. Eh, Lalu tahu nggak Calvin ngomong apa? Ya, tapi ini ya kita buat saya ini jadi humor. Calvin bilang gini, Tuhan pas sebelum menciptakan dunia ini, dia menciptakan palu-palu, martil, palu, untuk dia pakai ketok orang yang nanya kayak kamu. Itu karena dia juga udah buntu juga itu, kayak iya bener juga ya, cuman bilang, wah, kalau saya ini, saya nggak wibawa saya ini nih gitu. Oke, tapi itu hanya jadi jawaban Calvin. Lagian dia bukan teolog begitu. Dia kan hakim, dia lawyer, dan itu bukan sesuatu. Mungkin dia nggak belajar teologi, dia nggak ini gitu. Tapi bahwa dia eh untuk mau bilang sebenarnya bahwa itulah yang tidak bisa kita lagi-lagi em, semua yang di luar itu kita tidak bisa lagi jangkau. Allah yang maha kuasa, yang maha maha misteri itu. Gitu. Pertanyaan dari Bu Sri, bisa tidak kita berpikir dengan dasar doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jika cawan ini tidak mungkin berlalu, jadilah kehendakmu, jadi penyalipan memang rencana Allah dalam Allah karena bagian dari keselamatan. Nah, jawaban saya sama, Bu, bahwa ini bukan soal penyalipannya, tapi bahwa realitas dosanya itu sudah sedemikian jahatnya pada masa itu, dan itu disimbolkan dengan eh, hukum salib, maka itu harus direngkuh oleh Tuhan. Kematian yang paling gelap, hukuman yang paling jahat, paling hina, paling menjijikan itu dihisapkan ke dalam dia. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah supaya semuanya yang gelap-gelap ini diterangi. Itu jawaban saya, Pak. Lalu Pak Amran lagi bertanya, wah ini Pak Amran sama Bu Sri ini tektokan ya? Apakah bisa dijawab seperti cerita Yusuf? Iblis merancang yang jahat, tapi Bapa menjungkir balikan kebaikan. Nah, menjadi kebaikan.
Hmm, ya, em, oke. Kalau kita mengasosiasikan iblis sebagai yang gelap, lalu kemudian Allah yang terang, maka ya betul bahwa eh, semua iblis ini kan eh, ada beberapa cara kita menanggapi soal iblis. Satu, memang ada satu sosok yang begitu jahat, yang em, menggocoh kita supaya berbuat dosa. Tetapi yang kedua adalah iblis ini adalah semacam personifikasi kejahatan. Jadi sudah kompleks sekali, lalu kemudian eh, eh, satu agama kemudian menjadikan kejahatan ini sebagai sebagai sosok dipersonifikasikan gitu. Jadi eh, eh, jawaban saya kurang lebih akan menjawab bahwa ya eh, Tuhan ini kejahatan ini sudah dirancang, eh, sudah terancang, sudah sedemikian kompleksnya, tapi Allah mau supaya ini semua berbalik menjadi kebaikan. Ya, jadi apakah bisa demikian? Bisa, bisa buat saya. Saya yakin bahkan bahwa Allah ini dan karena itulah kita dipanggil juga untuk mengambil bagian supaya yang jahat-jahat ini kita mulai nih di konfesi GKI, oke, di konfesi GKI dan juga di dalam dokumen keesaan gereja-gereja sedunia melalui Dewan Gereja Sedunia percaya bahwa kerajaan Allah itu sudah dimulai di dalam Yesus Kristus, oke, lalu kemudian eh, diintervensi, telah mulai, already but not yet, sudah tapi belum sempurna. Nah, kita yang dikuduskan ini, dipanggil untuk mengambil bagian di dalam perjalanan sampai pada akhirnya nanti kerajaan Allah ini sempurna. Semua dipulihkan, semua lidah akan mengaku, lutut akan bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita ini dipanggil untuk berpartisipasi di sana. Jadi ini bukan hanya soal Allah dan iblis, tapi ini soal Allah yang memanggil kita di dalam kuasanya untuk kemudian menjungkir balikan kalau pakai bahasanya Pak Amran gitu gitu Pak. Iya, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, mari. Saya minum dulu. Oh iya, silakan. Wah, ini ada Pak Pesta. Penyeleban itu bukan tentang rencana siapa, tapi penyeleban itu realitas yang harus terjadi sebagai akibat dari dosa. Ya, pada konteks itu. Ya, Bu Riana, Bu Riana. mohon dijelaskan tentang eksklusivitas dan eksklusif tentang keselamatan dalam Yesus. Oh, oke. Ya, em, secara sederhana lagi-lagi saya simpul persingkat saja bahwa eh, pada abad 20 yang lalu tahun 1900-an sampai 2000 ada satu orang bernama Alan Rees, namanya Alan Rees. Alan Rees ini yang memunculkan ini eksklusif, inklusif, pluralis. Eh, Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu em, apa ya, semakin sadar bahwa eh, mereka sudah ketemu agama-agama lain sebelumnya. Tapi kok orang-orang Eropa nih makin makin apa ya, makin makin sadar bahwa oh kayaknya banyak banget mereka ini, terutama Islam, Islam, Hindu, agama-agama besar ya. Lalu kemudian Alan Rees ini bilang, nah ini ada tiga kategori tentang keselamatan. Yang pertama eksklusif, bahwa tidak ada keselamatan di luar Allah atau di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, eh, ya hanya Yesus jalan keselamatan, tapi bahwa ada cara Allah yang lain di luar sana, di luar iman Kristen, di tempat yang berbeda, itu di luar jangkauan saya. Saya nggak bisa ini. Jadi ya saya bicara saya tentang iman saya. Ada mungkin cara Tuhan yang lainnya, itu nggak tahu lah urusan Tuhan lah. Gitu. Tapi dalam Yesus saya percaya hanya Dia. Lalu pluralis udahlah banyak jalan kok ke Roma gitu, jadi nggak peduli apa agama orang, yang penting tujuan kita sama kepada yang Tuhan lah. Orang Buddha gimana? Orang Buddha malah nggak percaya Tuhan,
Orang Buddha itu, Buddhisme itu adalah non-theistic religion, agama yang tidak punya Tuhan. Apa yang mereka mau cari? Nirvana. Nirvana itu bukan surga seperti yang kita bayangkan. Nirvana itu buat mereka adalah kekosongan, di mana mereka tidak menginginkan lagi apapun. Makanya bante-bante Buddha itu cuma pakai kain selembar aja untuk menutupi badannya. Karena nggak kepengen jam lagi, nggak kepengen nyisir bersolek lagi dan lain sebagainya. Karena, nah, lah terus bagaimana? Eh, Harus, oke lah, terserah, pokoknya banyaklah jalan gitu, banyak jalan. Nah, tetapi em, kita nggak bisa bicara agama lain, Bu Riana. Kita urusan agama lain. Tetapi satu-satunya cara yang kita bisa pakai untuk menjelaskan keselamatan kita adalah dengan bahasa iman kita. Bahasa iman kita apa? Bahasa Trinitas. Bapa di dalam Sang Anak melalui Kuasa Roh Kudus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Di luar karya Anak dan dalam Kuasa Roh Kudus, Allah mencipta, memelihara, merawat, menyelamatkan ciptaan ini sehingga tidak ada sesuatu pun di luar dia. Gitu. Jadi eksklusif sekali. Gitu, Bu Riana. Oh, Pak Pesta lagi nih. Bukan, Pak Pesta ya? Ini salib enggak. adalah bahasa kasih Hmm. Allah bagi manusia. Eh, tapi jangan sampai berhenti di salib aja, Pak. Juga pada kebangkitan. Itu paket. Paket. Bu, ini Pak Timbul ya. Pak Timbul. Em, Pamit. oh, mau Ya, pamit. Oh. iya. Baik. Sekarang sudah pukul 21:10. Apakah masih ada lagi, Bapak Ibu? Malam Pak Papahan. Mari, Pak Thomas. Terima kasih Pak sebelumnya Bapak telah mengajar kami selama 3 section. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak terus dimanapun berada. Yang saya ingin pertanyakan tadi Pak, antara rancangan Allah atau Allah sudah mengetahui, itu menurut saya bertolak belakang Pak dengan dengan bahwa kasihnya Pak. Karena begini, kalau sekarang Bapak bilang bahwa Allah mengizinkan orang masuk neraka karena perbedaan pandangan dan tafsir yang dibuat oleh bapak-bapak gereja dan di luar bapak-bapak gereja kita, sehingga kita ini adalah hasil daripada doktrin yang berselama beribu-ribu tahun dibuat oleh bapak-bapak gereja kita, dan kita mengimani bahwa itu adalah yang benar, sedangkan di sisi lain ada yang tidak benar. Kalau Bapak membilang bahwa itu adalah pilihan, artinya rancangan Allah itu, Tuhan Allah sudah mengetahui, itu gugur Pak. Tapi kalau Bapak bilang itu karena Allah selalu datang untuk mengingatkan selalu, tapi kan itu bertolak belakang dengan Allah sudah tahu, Allah sudah mengetahui pada endingnya. Artinya Allah sudah memilih setiap manusia yang untuk masuk surga atau tidak. Ini masalahnya, taruhannya adalah surga dan neraka. Satu itu yang membuat, dan itu juga penyebabnya memang Tuhan Yesus tidak secara eksplisit bahwa aku adalah Tuhan, sehingga itu membedakan pendapat satu sama lain. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Terima kasih Pak. Wah, ini lebih berat lagi nih, Pak. Eh, tapi layernya banyak juga nih, Pak. Nah, memang kita sebenarnya cukup bermasalah dengan banyak gelar-gelar yang kita berikan pada Allah. Maha Kasih. Oke, Maha Kasih, eh, oke lah. Tapi yang selalu kontradiktif adalah Maha Tahu, Maha Besar, apalagi Maha Kuasa. Yang sering jadi kontradiktif adalah kalau Tuhan Maha Kuasa,
yang tadi Pak Pesta bilang, kalau Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tapi kalau dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka dia tidak maha besar. Nah, lebih kontradiktif lagi kalau kita bilang Allah Maha Besar, lalu ada lagi sebuah tempat yang mampu menampung Tuhan, yang biasa kita sebut itu surga, di mana ada sebuah tempat di mana Allah duduk bertahta di dalamnya, ada malaikat-malaikat memuji, orang-orang percaya memuji Tuhan di sana. Loh, berarti Allah tidak Maha Besar karena ada sebuah lokasi yang mampu menampung Dia yang Maha Besar itu. Oh, jadi pada akhirnya kita dibikin pusing oleh gelar-gelar semacam ini. Satu-satunya yang tidak membuat kita, atau paling tidak saya pusing, adalah klaim bahwa Allah Maha Kasih. Begitu. Jadi eh, itu yang pertama, Pak. Jadi memang kita ini kadang-kadang dipusingkan dengan hal-hal apa, gelar-gelar semacam itu. Kan kita mewarisi banyak sekali gelar-gelar semacam itu. Entah dari katekisasi atau dari sekolah minggu atau dari banyak hal, banyak tempat. eh yang lain misalnya soal eh, layer lain yang tadi Bapak sebutkan, em, apa tadi soal Allah mengizinkan orang masuk neraka. Saya nggak bilang Allah mengizinkan orang masuk neraka karena beda pandangan. Yang saya jelaskan tadi adalah bahwa di dalam dirinya Allah mengizinkan kita berbeda, termasuk beda pandangan. Eh, tetapi tetapi eh, lagi-lagi disitulah kontradiktifnya memang sulit sekali untuk firm. Tapi buat saya eh, nggak ada bahasa lain lagi selain di dalam dia lah keselamatan itu ada. Nggak mungkin lagi. Dan karena itu dunia yang jahat ini harus selalu diterangi, dan Allah berupaya menerangi dunia yang jahat ini, menjungkir balikan kalau bahasa Pak Amran tadi, dengan kasih dan melalui kuasa dalam karya anaknya dan dalam kuasa Roh Kudus. Dan di situ kita terus dipanggil mengambil bagian untuk memberitakan kabar keselamatan ini sampai kerajaan Allah sempurna. Sampai kapan? Sampai kita nggak tahu. Pokoknya terus terus mengambil bagian. Eh, kalaupun kalaupun sampai sampai di dalam neraka sekalipun, ingat ini bahkan sampai Bapa sendiri masuk, Allah sendiri melalui Yesus Kristus masuk ke dalam yang paling gelap. Kalau neraka adalah tempat paling gelap, maka di situ Allah ada. Kalau neraka tempat paling hina, di sana Allah ada. Bahkan ada satu tradisi Kristen di dalam ya tradisi Kristen bilang begini, bahwa apa yang terjadi pada Sabtu Sunyi? Oke, orang bilang Yesus mati kan di dalam alam. Tapi pengakuan Demen Rasul bilang kerajaan maut. Nah, apa yang paling paling mengerikan dari semua ini? Maut, kematian. Nah, tapi yang di tempat yang paling mengerikan itu sekalipun Tuhan mau masuk ke sana, mau menghisapkan dirinya, mau membawa, supaya apa? Supaya itu dipulihkan, supaya itu diterangi, supaya itu diselamatkan, gitu. eh Wah, apalagi layar Bapak tadi ya. Wah, ini kompleks sekali nih, Pak. Tapi ya, eh, mengizinkan kita berbeda berarti bukan Allah yang otoriter. Allah yang berkuasa, iya, tapi dia bukan Allah yang otoriter. Ya, iya, saya sepakat, Bu. Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kasih. Gitu. Ada lagi kah, Ibu Bapak? Wah, tadi apa ya? Kayaknya ada Pak, ada yang Pak. Pak Pahan, maaf Pak, Bapak tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi Iya, yang saya mau adalah kontradiksinya itu loh, Pak. Kontradiksinya itu yang bertentangan. iya, iya, Jadi betul, Pak. antara antara Mhm. rancangan kita sudah mengetahui, Allah sudah memilih atau mengetahui, dengan manusia bebas untuk memilih, Pak. Itu jadi kontradiksi, Pak. Karena apa? Iya.
disebabkan pengetahuan manusia itu sangat minim, gitu loh Pak, tentang Allah ini. Ya, dan Oke. sudah dijelaskan melalui Yesus datang juga pun tafsirnya berbeda-beda. Iya, Nah, iya. kontra upaya kita, karena taruhan kita sekarang ini adalah bukan taruhan kalau bencana itu dunia sementara, tapi taruhan kita adalah hidup kekal abadi di sana surga atau neraka. Nah, kontradiksinya di situ Pak. Jadi sekarang kalau Bapak bilang membiarkan bahwa Allah membiarkan bahwa berbeda, perbedaan itu kan menghasilkan daripada eh, kontradiksinya daripada menghasilkan bahwa orang itu tidak masuk neraka atau masuk surga gitu, masuk surga atau masuk neraka gitu. Oh, Nah itu oke. di situ yang harus kita saya kurang paham ya, bahwa bagaimana hal itu bahwa Allah begitu maha kuasanya mengetahuinya, dia sudah maha mengetahuinya ke depan, tetapi dia mengizinkan manusia itu masuk neraka Pak. Harusnya dia karena kasih, apakah karena dia memilih? Tidak bisa juga, karena apa? Kemampuannya tidak ada. Di situ maksud saya Pak. Makasih Pak. Oke, saya meresponnya begini aja, Pak. Em, saya ingat waktu kecil, saya bapak saya ini sayang banget dengan saya. Lalu saya dipeluk, saya suka dipeluk sama bapak, selain dipukuli karena bapak saya juga banyak kekerasannya. Tapi saya suka di apa dipeluk. Tapi karena saya nggak kadang-kadang nggak suka, jadi Pak jangan Pak, tapi dia tetap peluk begitu. Atau mama saya juga. Jadi eh, walaupun di dalam penolakan saya pada pelukan bapak atau mama saya, mereka tetap memeluk. Di dalam penolakan kita pada Tuhan yang Maha Kasih tidak membatalkan kasih Allah kepada kita dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Sama sekali. Menolak apapun kita, bahkan ketika di dalam kematian. Saya nggak bilang mengizinkan manusia masuk neraka, tapi eh, bahkan ketika konsekuensi pilihan kita eh, adalah kematian, Allah tetap masuk ke dalam kematian itu, di dalam kematian sang anak, untuk kemudian menghisapkan lagi saya mengulang-ulang ini, menghisapkan kematian ke dalam dirinya supaya apa? Supaya semua dipulihkan, supaya semua diselamatkan. Begitu, Pak. Ya, saya harus akui saya mungkin tidak akan mampu memuaskan Bapak, tapi ini jawaban iman saya, Pak, bahwa Allah tidak mengizinkan orang masuk ke dalam neraka, tapi kalau karena pilihan saya masuk neraka, saya mau menolak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak untuk mengasihi saya. Di dalam kematian sekalipun dia tetap ke sana. Bagaimanapun saya menolak pelukan ayah ibu saya, mereka tetap memeluk saya. Senakal apapun saya, tetap saya anaknya. Itu Pak. Jadi eh, saya tidak pakai jawaban akademik lagi, jawaban saya adalah jawaban yang gitu Pak. Iya, bagaimana Pak Thomas? Saya bilang terima kasih lah kalau gitu Pak, karena nanti jadi panjang. Karena Iya, Pak. menurut saya masih belum menjawab pertanyaan saya. Karena Ya. apa? Karena satu sisi ada Allah mengetahui, satu sisi adalah kasih, satu sisi ada bebas, manusia bebas memilih. Itu suatu hal yang berbeda Pak, menurut saya. Jadi mudah-mudahan itu tidak menjawab sih Pak. Walaupun Allah mengasihi, tapi kita bebas memilih Pak. Walaupun milih kita salah, tapi Allah udah tahu bahwa kita masih masuk neraka. Nah, karena apa? Karena kita pilih salah dari awal kan Pak. Karena dia maha mengetahui. Jadi memang itu, nah, Allah udah tahu juga Yesus datang ke dunia, tapi kita salah tafsir, sehingga kita menafsirnya beda. Tidak sebagai juru selamat, tidak sebagai Allah. Allah sudah tahu itu Pak. Gitu. Jadi memang itu adalah pergumulan di kepala saya Pak sampai saat ini, bahwa
Akibatnya nanti takutnya saya berpikir bahwa apakah Allah itu ada? Begitu, Pak. Gak apa-apa, Pak. Mari kita terus bergumul. Itulah artinya beriman. Kita nggak akan pernah terus, kita akan terus bertanya. Dan Tuhan tidak pernah larang kita jangan bertanya. Gitu. Cuma Calvin yang larang kita bertanya, nanti kena ketok sama dia. Thank you, Pak. Iya, Makasih, Pak. iya, Pak. Kalau tadi saya ingin menanggapi sedikit, tapi ini hanya sedikit saja. Saya juga jadi ikut merenungkan apa yang menjadi pertanyaan Pak Thomas. Eh, Hmm. Bagaimana tentang konfesi yang eh, Allah apa Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut yang Mhm. pada hari ketiga bangkit. Nah, dia turun ke dalam kerajaan maut itu kan juga memberitakan keselamatan. Itu ada di apa di Di pengakuannya. Petrus, ya di pengakuan turun ke dalam kerajaan maut. Bahkan itu singkatnya di surat Petrus itu ada turun memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Iya, itu saya kira Allah sudah mengerjakan bagiannya semaksimal mungkin sampai ke dalam kerajaan maut pun diberitakan orang-orang yang mungkin sudah ada di sana sebelum zamannya Yesus gitu. Nah, saya kira ini apa ya, tidak ada bagian yang terlewatkan oleh Allah untuk dia menyatakan kasihnya bahwa dia tidak menginginkan, sangat tidak menginginkan manusia binasa gitu. Jadi saya kira kalau menurut perspektif saya seperti itu gitu. Wah, thank you, Bu. Thank you. Iya, tadi sedikit sedikit saya, tapi saya nggak tahu apakah begitu atau tidak. Tapi ya buat saya itu cukup menjawab gitu. Buat saya, tapi saya nggak tahu Pak Thomas. Kan gitu, Ya, Bu. Makanya Allahnya sudah mengetahui bahwa kita pasti masuk neraka atau tidak. Dari awal. Sebelum ya. kita lahir. Makanya itulah kita terjebak pada banyak gelar, terlalu banyak gelar yang Hmm. kita berikan pada Allah, Maha Tahu, Maha Maha Kuasa, Maha Besar begitu. Nah, beberapa hal ini aja kontradiktif. Belum yang Bapak tambahkan tadi ya, Hmm. gelar-gelar ini saja sudah kontradiktif. Makanya saya lebih sikap iman saya memilih untuk tidak mau terjebak pada terlalu banyak gelar karena kalau kita terlalu banyak memberi gelar, kita berusaha mendefinisikan Tuhan yang di luar jangkauan ini kita. Hmm. Yang saya yakini adalah bahwa Dia yang tidak mampu kita tangkap dengan semua kategori bahasa itu, mengizinkan dirinya dikenali di dalam karya Anak dan dalam kuasa Roh Kudus. Itu aja, Pak. Iya, iya. Tuh, jadi Akan kita selalu ada batasan. terjebak. Mm-mm. Iya, baik. Baik, ini Iya, Pak. Ya, Pak. Kasih, Pak. ya saya bacakan ada dua ini lagi Oh, ya. masih ada ya? Pak, apakah berarti sebenarnya keselamatan sebenarnya ditawarkan atau diberikan kepada ke semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen, tapi tergantung yang bersangkutan mau menerima atau tidak? Ini dari Ibu Riana. Iya. Lalu yang dari Pak Pesta ada lagi, Pak Thomas, topik yang Bapak tanyakan merupakan pergumulan iman Kristen hampir setua kekristenan, yaitu tentang pre-election dan predestination. Berat, Oh, Bos. nah, soal predestinasi, saya ingat ini Kalbar. Eh, saya tidak terlalu mau sebenarnya bawa nama-nama besar ini, tapi eh, karena Pak Pesta nyebut predestinasi, eh, kan sebenarnya gini, Allah telah menentukan siapa yang selamat. Oke, tapi Barat pakai istilah ini, sorry, saya ketik di apa ya di room chat ya, atonement. Atonement itu sebenarnya dalam itu penebusan kan, pendamaian. Tetapi Barat bilang begini, karena dia sangat menekankan ke Kristologi, maka atonement dia sulap menjadi begini. At one man, pada satu orang, siapa dia? Kristus. Pada satu orang eh, Allah telah memilih orang yang diselamatkannya. Jadi kalau kita
membawa diri kita merespon keselamatan yang seperti yang tadi Bu Riana bilang sudah ditawarkan semua orang, lalu kita meresponnya, maka kita telah terpredestinasi di dalam Kristus. Jadi cuma satu yang dipredestinasi. Siapa? Kristus. Di dalam Dia kita terselamatkan. Cukup. Karena kalau kita terlalu gini, eh, konsekuensi dari predestinasi itu adalah kapitalisme. Ibu Bapak tahu bahwa pada abad 16, abad ke-17, 18, 18 atau 19, Max Weber bilang gini, gara-gara Calvin bilang bahwa semua Allah sudah menentukan siapa yang diselamatkan, orang-orang bertanya, Pak Calvin, lalu siapa yang selamat? Bagaimana saya menentukan atau bagaimana saya tahu bahwa Allah memilih saya atau tidak? Lalu Calvin bilang, ya gampang, dari seberapa banyak berkat Tuhan padamu. Semakin banyak berkat Tuhan padamu, semakin kau bisa yakin bahwa kau diselamatkan. Nah, gara-gara itu orang numpuk kekayaan, makin kaya makin miskin, makin sedikit modal makin banyak keuntungan. Menurut Weber. Jadi gara-gara Protestantisme, orang makin makin senjang, makin kaya makin miskin, makin kaya miskin miskin gitu. Tapi eh, Barth kemudian mengatakan begini, hanya pada satu orang. Ini bukan soal kekayaan ditumpuk, tetapi ini soal kasih Allah yang bertumpuk-tumpuk itu di dalam Kristus. Dan ketika kita percaya padanya, kita dipilih untuk selamat di dalam Kristus. Begitu. Makasih Pak Pesta udah nyebut soal predestinasi. Ya, sepertinya sudah semakin larut dan kita perlu eh, menyudahi acara kita. Namun sebelumnya, Pak Pendeta, mungkin kita bisa diberikan closing statement berkaitan dengan berdirilah teguh dengan pembahasan yang sudah kita lakukan dari sesi pertama, sesi kedua, sesi pertama tentang Allah, sesi kedua tentang Alkitab, dan sesi ketiga ini tentang Yesus. Mari Pak, mungkin dari semua itu bisa kita dibekali lagi. Oke, singkat saja. Saya ingat betul bagaimana gereja-gereja di seluruh dunia itu pernah membuat semacam tema eh, staying together, tinggal bersama. Artinya kita tetap pada tempat kita bersama secara bersama-sama. Tetapi kemudian pada tahun 2013 di sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Korea, temanya diganti. Bukan lagi staying together, tapi walking together. Jadi alih-alih kita berdiri teguh, marilah kita berjalan teguh bersama-sama. Ya. Karena percayalah bahwa Allah Tritunggal itu terus menemani kita. Ingat bahwa di dalam perjalanan itu Allah selalu menyatakan dirinya dengan berbagai cara, bisa dengan kognitif, jawaban-jawaban diberikan kepada kita, tapi juga dengan pengalaman-pengalaman iman, tapi juga melalui tanya dan bahkan kebingungan, bahkan di dalam kontradiksi, Dia selalu ada di dalam perjalanan itu. Dan itu yang membuat kita semakin teguh di dalam perjalanan kita. Selamat berjalan bersama sebagai satu komunitas iman. Kiranya Tuhan terus menemani Ibu Bapak semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sebelum kita menutupnya, nanti kita akan berdoa. Kami memohon Pak Pendeta yang akan menutup untuk rangkaian semua ini di dalam doa ya, Pak. Ya. Mari, Pak. Baik, Ibu Bapak, mari kita berdoa. Ya, Bapa yang menyahabati kami di dalam perjalanan hidup dan sejarah iman kami. Kami sungguh bersyukur bahwa di dalam kelemahan kami sebagai manusia, dalam tanya, di dalam kebingungan, bahkan di dalam keyakinan, Engkau terus menemani kami. Kami bersyukur bahwa kami sebagai sebuah komunitas iman GKI Kota Wisata. Dan bersyukur karena kami Engkau mungkinkan berjalan bersama, berjalan di dalam tanya, di dalam
di kebingungan, tetapi di saat yang sama Engkau membiarkan kami berjalan di dalam keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Kami mensyukuri semua itu ya Tuhan. Biarlah melalui seri Stekete Berdiri Teguh ini eh, satu momen dari banyak momen Engkau menemani kami semakin eh, berdiri namun juga berjalan dengan teguh. Bersyukur untuk jemaat ini, Engkau terus memelihara dalam kehidupannya, dalam semua aktivitas kehidupan baik di gereja maupun di kehidupan kami sehari-hari. Topang dan tuntunlah kami semua Tuhan dalam perjalanan kami yang penuh dengan misteri. Karena hanya dalam namamu lah kami semakin yakin dan percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Rapan. Tuhan memberkati Makasih Pak pelayanan Pendeta. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak juga semua. Bapak Ibu semua Ketemu. kehadirannya. Tuhan memberkati. Ketemu. Selamat malam, selamat Ya. beristirahat. Terima Selamat kasih beristirahat Pak semuanya. Pendeta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, terima kasih.